Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Navita Ramadini dengan NPM 2320508032. Di sini saya akan melaksanakan tugas praktikum fisika, yaitu mempelajari ulang praktikum-praktikum yang telah dilakukan. Apa aja sih praktikum-praktikum yang telah dilakukan? Yang pertama, kita sudah melakukan praktikum massa jenis. Yang kedua, bekas. Yang ketiga, bandul matematis. Dan keempat, rangkaian listrik. Di video ini saya akan menjelaskan semua praktikum-praktikum yang telah dilakukan sebagai pengganti eksistensi. Yang pertama merupakan bab 1, yaitu massa jenis. Massa jenis di sini yang saya lakukan dengan judul menentukan massa jenis zat padat dengan metode pengukuran langsung dan tidak langsung. Jadi, semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis adalah perbandingan antara massa benda dengan volume benda, dan secara matematis dapat dirumuskan sebagai Rho sama dengan massa dibagi volume. Rho sendiri merupakan massa jenis zat dengan satuan kilogram per meter pangkat 3. Lalu ada massa. Massa sendiri kita pasti sudah tahu apa itu satuan massa, yaitu kilogram. Lalu ada volume zat. Volume zat memiliki satuan meter pangkat 3. Lalu pengukuran massa benda dilakukan dengan alat yang disebut neraca, dan tiap-tiap alat memiliki suatu ketelitian sendiri. Pada umumnya, pengukuran massa dilakukan secara perbandingan di dalam laboratorium, dikenal dengan nama neraca teknis atau neraca analis, sebagai alat untuk menetapkan suatu massa benda. Massa jenis dalam suatu benda adalah banyaknya massa tersebut di dalamnya. Lalu kita akan bahas yang pertama, yaitu alat yang digunakan dalam praktikum. Yang pertama, alat yang digunakan adalah jangka sorong 1 buah, mikrometer sekrup 1 buah, mistar baja 1 buah, neraca teknis atau timbangan 1 buah, gelas ukur 1 buah, dan air 1 liter. Serta saya menggunakan balok kecil yang terbuat dari bahan kuningan, plastik, dan kayu. Lalu terdapat prosedur percobaan. Yang pertama, pengukuran secara tidak langsung dengan menimbang zat padat dengan neraca teknis atau timbangan. Yang kedua, mengukur volume zat padat tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam gelas ukur yang telah berisi air, sehingga tenggelam seluruhnya. Lalu yang ketiga, setelah benda padat yang dimasukkan ke dalam air, akan terjadi perubahan volume. Perubahan volume tersebut menunjukkan volume dari zat padat tersebut. Lalu yang keempat, pengukuran langsung. Menentukan volume zat padat dengan metode menggunakan alat ukur mekanik jangka sorong atau mikrometer sekrup atau mistar baja. Yang kelima, menghitung massa jenis dengan data-data, baik diperoleh dengan menggunakan gelas ukur maupun alat ukur mekanik jangka sorong atau mikrometer sekrup. Kemudian hasil tersebut dibandingkan satu sama lain. Yang keenam, melakukan langkah 1-6 sebanyak 5 kali dan membuat rata-rata data hasil percobaan. Yang ketujuh, melakukan pembahasan dan analisis atau hipotesa dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, kita akan melihat data percobaan yang telah dihasilkan. Yang pertama, nama benda kuningan diperoleh massa sebesar 0,865 kg. Lalu telah dihitung dengan cara volume pengukuran tidak langsung, yaitu 2,0,5 dikali 10 pangkat negatif 4. Secara volume pengukuran langsung, yaitu 1,295 dikali 10 pangkat negatif 6. Massa jenis, kita akan mendapat massa jenis secara pengukuran tidak langsung, yaitu 4219,5 km per meter pangkat 3. Lalu massa jenis langsungnya yaitu 747. Yang kedua, kita akan melihat nama dengan benda dari bahan plastik dengan massa awalnya 0,039 kg. Volume pengukuran tidak langsung 1,95 dikali 10 pangkat negatif 4. Volume pengukuran langsung 1,158 dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat negatif 6. Massa jenis tidak langsung yaitu 200 kg per meter pangkat 3. Massa jenis langsung 32.
Lalu untuk bahan yang terbuat dari kayu dengan massa awal 0,084 dengan volume pengukuran tidak langsung 2 dikali 10 pangkat negatif 4, volume pengukuran langsung 1,225 dikali 10 pangkat negatif 6. Massa jenis tidak langsungnya 420 dan massa jenis langsungnya 65. Cara menghitung massa jenis sendiri sudah dijelaskan pada yang sebelumnya, yaitu rumus ini, rho dikali massa dibagi volume. Lalu untuk selanjutnya kita akan pembahasan setelah kita melakukan data percobaan. Massa jenis atau berat jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Pada percobaan pertama, mengukur benda dengan pengukuran langsung. Pada pengukuran langsung, menentukan volume benda dengan cara menghitung panjang kali luas kali lebar pada balok yang telah diukur menggunakan alat ukur mekanik. Lalu yang kedua, massa jenis ditentukan dengan cara mengalihkan massa benda yang telah ditemukan dengan volume benda. Jadi kita akan untuk melakukan volume pengukuran langsung, kita akan melakukan massa ini dikali dengan volume benda. Untuk menghitung massa jenis, ini dikali ini dikali ini. Nah, makanya kita dapat menemukan massa jenis. Dan sehingga ditemukan hasil massa jenis balok kuningan 747 kg per meter pangkat 3, massa jenis balok plastik 32 kg per meter pangkat 3, dan massa jenis balok kayu 65 kg per meter pangkat 3. Jadi ini merupakan hasil dari massa jenis yang didapatkan dari massa dikalikan dengan volume pengukuran langsung. Ya. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai volume pengukuran tidak langsung. Cara pengukuran tidak langsung. Pada percobaan kedua, pengukuran tidak langsung menentukan volume benda dengan cara menggunakan bantuan gelas ukur yang diisi dengan air dengan menentukan volumenya. Kemudian, memasukkan benda tersebut ke dalam gelas ukur dan menghitung berapa pertambahan volume setelah dimasukkan benda tadi. Pertambahan volume inilah yang dihitung sebagai volume dari benda tersebut. Jadi, volume pengukuran tidak langsung ini didapatkan dari air yang telah dimasukkan ke dalam gelas ukur itu, dan kita akan mendapatkan hasil segini. Untuk kemarin itu menggunakan gelas ukurnya dalam satuan mili, jadi ini kita akan merubahnya ke dalam satuan meter pangkat 3. Jadilah untuk ini pangkat 10 pangkat negatifnya jadi banyak karena dihitung dari milimeter ke meter pangkat 3. Pengukuran massa jenis dilakukan dengan menghitung massa benda dan membagi dengan volumenya. Maaf sebelumnya, jadi untuk pengukuran massa jenis langsung juga sama, massa dibagi dengan volume pengukuran langsung. Jadi hasilnya segini. Untuk yang kedua, volume pengukuran tidak langsung juga sama, massa dibagi dengan volume pengukuran tidak langsung yang telah ditemukan. Jadilah hasilnya segini. Untuk hasil massa jenis balok kuningan 419,5 kg per meter pangkat 3, hasil massa jenis plastik 200 kg per meter pangkat 3, dan hasil massa jenis kayu 420 kg per meter pangkat 3. Lalu kesimpulan dari praktikum ini adalah terdapat beberapa hal penting tentang massa jenis suatu zat yang padat yang dapat disimpulkan. Massa jenis adalah hasil dari pengukuran massa suatu benda per satuan volume. Misalnya, jika dua benda terbuat dari bahan yang sama, maka keduanya akan memiliki massa jenis yang sama. Tidak peduli seberapa besar atau kecil bentuknya. Lalu, pengaruh variasi zat padat terhadap hasil pengukuran massa jenis dengan metode langsung dan tidak langsung tidak hanya bergantung pada sifat fisik materi, tetapi juga terhadap faktor-faktor seperti kondisi lingkungan selama percobaan dan keakuratan alat ukur yang digunakan. Jadi, alat ukur yang digunakan itu sangat berpengaruh dalam hasil akhirnya.
Perbedaan metode pengukuran volume zat padat baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hasil pengukuran massa jenis secara signifikan. Oke, jadi ini perbedaannya. Untuk perbedaan massa jenis tidak langsung rata-rata lebih tinggi daripada hasil massa jenis yang dihitung secara pengukuran langsung. Baik, untuk bab 1 yaitu pengukuran massa jenis sudah usai, lalu kita akan ke bab 2 yaitu mengenai pegas. Dengan saya mengambil judul menentukan konstanta pegas dengan pegas yang disusun secara tunggal, seri, dan paralel. Oke. Pegas merupakan suatu benda yang memiliki sifat elastis atau lentur. Sifat elastis dari suatu pegas sangatlah penting. Salah satu contoh penggunaan pegas dalam dunia otomotif adalah menggunakan shock breaker pada kendaraan. Hukum Hooke mengatakan bahwa jika sebuah pegas diberi sebuah ganggungan sehingga pegas merenggang, berarti pegas ditarik, atau merapat, berarti pegas ditekan. Pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang arahnya selalu menuju titik asal. Jadi mungkin saya akan memberikan contoh, tapi saya memilih pegas untuk gangguan sehingga pegas merenggang, itu mungkin ini bisa dianggap sebagai pegas dan pegasnya itu seperti ditarik seperti ini. Dan untuk merapatkan pegas itu pegasnya ditekan seperti ini. Mungkin itu adalah konsep yang sangat sederhana dan dapat diaplikasikan dalam shock breaker yang ada di kendaraan. Shock breaker sendiri itu digunakan untuk menambahkan kenyamanan saat berkendara. Contohnya saat kita melakukan ke dalam polisi tidur itu kan kalau tidak ada shock breaker akan sangat mengguncang. Jadi shock breaker itu menambahkan kenyamanan agar saat melewati polisi tidur itu kita menjadi lebih nyaman dan tidak terlalu guncangannya tidak terlalu tinggi. Lalu untuk cara mencari gaya, pertama kan kita harus mencari gaya dengan cara mengalihkan massa dengan gravitasi. Rumusnya adalah F sama dengan massa dikali gravitasi. F sendiri merupakan gaya dengan satuan Newton. Massa, ya kita pasti tahu karena massa dengan satuan kilo dan gravitasi dengan satuan meter per second. Lalu kita akan menghitung periode untuk mencari periode sendiri terdapat dua rumus, yaitu T sama dengan 2Pi dikali massa dibagi konstanta atau tetapan gaya, atau rumus yang lain yaitu periode sama dengan waktu dibagi N. N sendiri merupakan banyak getaran. Oh iya, untuk lambang dari periode sendiri biasanya dilambangkan dengan huruf T. Yang pertama kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu yang pertama adalah alat yang digunakan untuk melakukan praktikum pegas. Yang pertama kita membutuhkan pegas, mistar atau penggaris, statif dan penjepit, lalu stopwatch. Yang kelima kita menggunakan beban sebesar 50 gram, 100 gram, dan 150 gram. Prosedur percobaan. Yang pertama, menyiapkan statif, penjepit, pegas, dan beban yang akan digunakan. Yang kedua, memasang pegas pada statif. Ketiga, menempatkan beban pada pegas, dimulai dengan beban paling kecil dengan besar 50 gram. Yang keempat, simpangan beban ditarik ke bawah dari posisi timbang. Yang kelima, selanjutnya lepaskan beban, maka sistem pemasa pegas akan berosilasi. Saat melepas, hidupkan stopwatch. Jadi berosilasi itu kan ini tali nih, terus kayak ya. Lalu kita akan mencatat hitung sampai 10 kali osilasi. Setelah itu matikan stopwatch. Jadi osilasinya sebanyak 10 kali. Lalu mencatat waktu stopwatch selama 10 kali osilasi dan lakukan percobaan sebanyak 5 kali. Hitung waktu rata-rata dari 5 kali percobaan. Lalu hitunglah periode yang diperlukan untuk 1 kali osilasi. Hitung frekuensi berdasarkan teori dan frekuensi berdasarkan praktikum.
Bandingkan antara hasil pengujian dengan perhitungan berdasarkan teori. Ulangi percobaan dengan massa yang berbeda, yaitu beban 100 gram dan 150 gram. Lalu ulangi pengujian dengan langkah yang sama, menggunakan rangkaian tunggal, seri, dan paralel. Kita akan melihat data percobaan yang telah saya ambil. Yang pertama, untuk massa bebannya tadi itu dalam satuan gram, kita ubah ke dalam satuan kilo. 50 gram diubah ke satuan kilo menjadi 0,05 kg, 100 gram menjadi 0,1 kg, dan 150 gram menjadi 0,15 kg. Pertama kita akan mendapatkan rata-rata waktu untuk massa beban 0,05 kita mendapatkan 7,94 second dan periode yang dihasilkan 0,794 second. Seperti yang sudah dibahas tadi, untuk cara menghitung periode yaitu T dibagi N, yaitu ini kan 7,94 nih, 7,94 osilasi yang dilakukan 10, jadi 7,94 dibagi 10 sama dengan yang lain, 9,22 dibagi 10, 11,18 dibagi 10, maka dihasilkan ini semua. Lalu untuk frekuensi benda secara teori didapatkan 8,94 dan juga frekuensi benda secara praktikum 1,25. Ya, untuk frekuensi sendiri rumusnya adalah negatif konstanta dikali perpanjangan pegas. Lalu massa benda dengan 0,1 kg dapatkan waktu 9,22 second, periode 0,922 second, frekuensi 7,18 Hz, dan frekuensi benda secara praktikum 1,08 Hz. Massa beban 0,15 kg. Waktu yang didapatkan yaitu 11,18 second, periodenya 1,18 second, frekuensi benda secara teori 5,45 Hz, frekuensi benda secara praktikum 0,89 Hz. Lalu untuk yang ini tuh hasil percobaan pegas tunggal. Yang kedua yaitu data hasil percobaan pegas secara seri, sama juga massa bendanya. Untuk waktu, untuk yang 0,05 kilo diberikan waktu 10,6 second, periode 1,06 second, frekuensi benda secara teori 5,91 Hz, frekuensi benda secara praktikum 0,94 Hz. Massa beban 0,1 kilo, waktunya 15,2 second, periode 1,52 second, frekuensi benda secara teori 5,01 Hz, frekuensi benda secara praktikum 0,65 Hz. Massa beban 0,15 kilo, waktunya 15,7 second, periodenya 1,57 second, frekuensi benda secara teori 4,14 Hz, dan frekuensi benda secara praktikum 0,63 Hz. Lalu data hasil percobaan pegas secara paralel. Yang pertama 0,05. Tunggal, seri, dan barang. Yang pertama dengan massa beban 0,05 kg. Waktunya yaitu 6,08 second, periode 0,608 second, frekuensi benda secara teori 12,78 Hz, frekuensi benda secara praktikum 1,64 Hz. Massa beban 0,1 kg. Waktunya 6,96 second, periode 0,696 second, frekuensi benda secara teori 9,43 Hz, frekuensi benda secara praktikum 1,43 Hz. Massa beban 0,15 kilo, waktunya 8,6 second, periodenya 0,86 second, frekuensi benda secara teori 8,08 Hz, dan frekuensi benda secara praktikum 1,16. Lalu kita masuk ke dalam bab 3 yaitu pendulum matematis. Pendul merupakan salah satu contoh dari gerak osilasi sederhana. Pendul atau pendulum merupakan suatu sistem mekanis di mana benda terhubung dengan sebuah tali dan bergerak secara periodik atau berosilasi. Frekuensi getaran merupakan banyaknya getaran yang dilakukan dalam satuan waktu. Nah, seperti yang udah tadi aku bilang, satuan Hertz. Satuan dari frekuensi itu kan Hertz atau biasa disingkat dengan Hz. Secara matematis, frekuensi dapat dihitung dengan persamaan F sama dengan 1 dibagi T.
Nah, kembali lagi, F itu kan frekuensi, 1 itu emang dari rumusnya sih, terus T itu kan periode, jadi frekuensi sama dengan 1 dibagi dengan periode. Nah, ini ada nulis dari periode. T merupakan lambang dari periode. Periode ayunan adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu putaran. Dan ini merupakan persamaan dari periode. Yang pertama adalah T sama dengan 1 dibagi F, dan yang kedua adalah T sama dengan T per N. Jadi untuk rumusnya itu ada 2, dan mungkin saya akan menggunakan yang ini, T sama dengan T dibagi N. Lalu terdapat amplitudo. Amplitudo juga dapat didefinisikan sebagai jarak terjauh dari garis kesetimbangan dalam gelombang sinusoide. Jadi rumusnya merupakan A sama dengan L dikali sin theta. A itu merupakan simpangan getar atau amplitudo, L itu panjang tali, dan sin theta. Sin theta-nya ini merupakan sudut deviasi. Dan dalam praktikum ini saya menggunakan sudut deviasi sebesar 30 derajat. Oh ya, untuk yang menanyakan gelombang sinusoide, jadi gelombang sinusoide merupakan gelombang periodik yang bentuk gelombangnya merupakan fungsi sinus trigonometri. Yang bentuknya tuh mungkin saya kurang paham, mungkin Bapak Ula bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai gelombang sinusoide jika terdapat waktu. Maaf. Lalu yang lebih baik untuk mencari percepatan gravitasi dapat menggunakan persamaan T sama dengan 2P dikali akar L per G. T itu periode, 2P itu ini, L itu panjang tali, terus G-nya itu gravitasi. Terus atau kita juga bisa menggunakan rumus ini. G sama dengan gravitasi sama dengan 2P kuadrat dikali 1 dibagi periode. Lalu kita akan ke selanjutnya. Yang pertama ada alat yang digunakan. Yang pertama merupakan statif dan penjepitnya. Benang, beban 100 gram, saya di sini menggunakan beban sebesar 160 gram dan 200 gram. Lalu terban mistar baja, busur derajat, dan stopwatch. Keperluan itu. Prosedur percobaan praktikum manual matematis. Yang pertama, mengikat beban pada tali yang tersedia sepanjang 30 cm. Menggantungkan tali sepanjang 30 cm tersebut pada statif. Mengayunkan beban dengan simpangan 10 cm dengan sudut deviasi 30 derajat. Menentukan waktu untuk 10 osilasi. Mengulang langkah 1 sampai 3 sebanyak 5 kali baru menentukan waktu untuk 10 kali osilasi. Lalu mencatat dan memasukkan ke dalam tabel data pada lembar pengamatan praktikum. Yang ketujuh, mengulang langkah 1 sampai 5 untuk 3 jenis massa beban yang berlainan. Kedelapan, mengulang 1 sampai 5 untuk panjang tali 30 cm, 40 cm, dan 50 cm. Akan masuk ke dalam data percobaan atau hasil. Wow. Nah, maaf saya karena ini langsung pakai tabel ya Pak, soalnya saya menghitungnya langsung di lembar praktikum, jadi saya akan memberikan tabel di sini. Oke, jadi untuk mau panjang 30 cm, 40 cm, atau 50 cm, saya menggunakan sudut deviasi yang sama, yaitu 30 derajat. Yang pertama, kita akan menentukan data hasil percobaan dengan massa 100 gram atau 0,1 kilo. Oh ya, kita akan menghitung simpangan atau amplitudonya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, rumus dari mencari amplitudo yaitu L dikali sin theta. Jadi ini kan L-nya 30 dikali sin 30 derajat, 40 cm. L itu kan panjang tali dalam satuannya meter, jadi ini dibuat 0,3 dikali sin 30 derajat, 0,4 dikali
sin 30 derajat, 0,5 dikali sin 30 derajat. Nah, jadi nih, timbangannya 0,15, simbangan 40 buat 40 cm 0,2 dan simbangan buat 50 cm 0,25. Oh ya, untuk amplitudo sendiri kan hanya memerlukan panjang tali dan sin theta. Jadi ini tuh untuk masa bebannya tidak berpengaruh. Jadi ini mau beban 100 gram atau 160 gram hasilnya sama, tetap 0,15, 0,2 dan 0,25. Kita mendapatkan waktu. Jadi waktu yang pertama dapat dilihat di sini. Untuk yang 30 cm mungkin dapat dirata-ratakan sekitar 10,7. Jadi cara untuk merata-ratakan waktu itu semua ditambah lalu dibagi banyaknya waktu yang telah dihitung, yaitu ada 5. Jadi hasil rata-rata waktu semuanya 10,7 second. Ya, ini untuk yang 30 cm. Terus yang untuk 40 cm didapatkan hasil rata-rata waktu yaitu 11,82. Ini semua ditambah hasilnya 59,1 terus bagi 5. Hasilnya ini 11,82 second. Terus untuk yang 50 cm kita dapatkan rata-rata waktu 13,96 second. Nah, kenapa sih kita harus menghitung rata-rata waktu dulu? Karena kita akan menghitung periodenya. Ini sama seperti saat menghitung pegas. Jadi periodenya tetap periode dibagi rata-rata waktu dibagi 10. Kan 10,7 dibagi 10 hasilnya 1,07, 11,82 dibagi 10 hasilnya 1,182, 13,96 dibagi 10 hasilnya 1,396. Ya, untuk satuan dari periode sendiri merupakan second. Kita akan menghitung frekuensi. Oh ya, maaf, sebelumnya saya akan menggunakan frekuensi dengan rumus 1 dibagi periode. Jadi ini 1 dibagi 1,07 hasilnya 0,93 Hz, 1,182 dibagi 1 dibagi 1,182 hasilnya 0,8 Hz, dan 1 dibagi 1,396 sama dengan 0,71 Hz. Kita akan menghitung percepatan gravitasi. Rumus yang saya pakai yaitu 2pi kuadrat dikali 1 per periode. Ini mungkin agak rumit ya menghitungnya. Iya. Ini tinggal 2pi kuadrat dikali yang diganti cuma t-nya. T-nya diganti dengan hasil ini nih. 1 ini contohnya ini t-nya diganti 1,07, diganti 1,182, diganti 1,396. Terus dihasilkan percepatan gravitasi untuk panjang tali 30 cm didapatkan hasil 36/7 meter per second. 40 cm 33 1,16 meter per second dan 50 cm 28,02 meter per second. Lalu kita akan mendapatkan data hasil percobaan massa 160 gram. Nah, sama kayak tadi kan, seperti yang saya sudah bilang dari awal, simbangannya itu sama seperti yang sebelumnya. Nah, kita langsung ke rata-rata waktu aja deh. Ini ya untuk rata-rata waktunya yang 30 cm itu 10,9, yang 40 cm 12,4. Aduh. Lalu yang 50 cm 14,08 second. Oke, terus oh iya. Ini sebenarnya hasilnya tidak terlalu jauh dari yang massa 100 gram karena ini untuk kesimpulan. Nah, seperti sebelumnya, ini 10,9 dibagi 10 hasilnya 1,09 second, 12,4 dibagi 10 hasilnya 1,24 second, dan 14,08 dibagi 10 1,408. Untuk frekuensinya sama, 1 dibagi 1,09 ketemu 0,91, 1 dibagi 1,24 ketemu 0,80 Hz, 1 dibagi 1,408 ketemu 0,71 Hz. Ini kok error? Terus setelah itu
lalu kita akan mendapatkan maaf sebelumnya karena terdapat kesalahan teknis, maaf. Sudah. Ini seperti yang tadi, ini percepatan gravitasi yang untuk 30 cm ketemu 35,92 meter per second. Terus yang kedua 31,40 cm 31,64 meter per second, dan 50 cm 28,02 meter per second. Nah, karena sudah ganti materi 3 dan 4, kita terdapat grafiknya itu diambil ya dari data yang sudah kita dapat. Nah, dapat dibaca jadi seperti ini. Nah, begitu. Ini grafik untuk amplitudo, grafik untuk periode, dan ini grafik untuk frekuensi. Dan kita masuk ke bab 4, yaitu rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah jalur tertutup yang terdiri dari kabel dan komponen listrik yang memungkinkan arus listrik mengalir melaluinya. Arus listrik bergerak dari tempat yang rendah. Arus listrik bergerak dari tempat yang memiliki potensial tinggi ke rendah. Jadi arus listrik sendiri itu tuh hanya berpindah dari arus listrik yang punya potensial tinggi ke rendah. Lalu yang kedua ada hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan melintasi berbagai jenis bahan pengantar adalah berbanding lurus dengan arus yang mengalir melalui suatu bahan. Nah, ini merupakan persamaan dari hukum Ohm. Jadi persamaan itu V sama dengan I dikali R. V sendiri itu merupakan tegangan dengan satuan volt, I merupakan kuat arus dengan satuan ampere, dan R merupakan tahanan atau hambatan dengan satuan ohm. Lalu kita, ini kan tinggal dibalik-balik. I sama dengan V dibagi R, R sama dengan V dibagi I. Jadi rumusnya tinggal dibalik-balik sih. S. Lalu untuk daya listrik. Daya listrik adalah besarnya usaha dalam memindahkan muatan per satuan waktu atau jumlah energi listrik yang digunakan tiap detik. Daya listrik itu punya satuannya watt atau joule per detik, yang dapat dihitung dengan persamaan P sama dengan V dikali I. P sama dengan, ini rumusnya ada 3 sih. P sama dengan I kuadrat dikali R, atau P sama dengan V kuadrat dibagi P. Ya, ini kan rangkaian listrik dapat disusun pada 3 jenis rangkaian, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran atau rangkaian seri paralel. Rangkaian seri yang merupakan salah satu rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara berurutan. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana hambatannya disusun secara sejajar. Rangkaian campuran, pada rangkaian ini, rangkaian seri berlaku sebagai pembagi tegangan dan rangkaian paralel berbagi sebagai pembagi arus. Yang pertama ada alat yang digunakan. Apa sih alat aja yang digunakan? Yang pertama ada batu baterai. Saya menggunakan 1 batu baterai, lampu, saya menggunakan 2 lampu, dan yang ketiga breadboard, kabel listrik, saklar tombol sederhana, resistor, dan saklar. Prosedur percobaan yang pertama membuat rangkaian listrik seri menggunakan beberapa lampu. Yang kedua menekan tombol saklar dan amatilah nyala lampu. Yang ketiga lepas salah satu lampu dari tempatnya dan tekan kembali tombol saklar dan amati fenomena yang terjadi. Yang keempat membuat rangkaian listrik paralel menggunakan beberapa lampu. Tekan tombol saklar dan amatilah nyala lampu serta bandingkan dengan nyala lampu rangkaian seri. Nah, ini kita ulang sampai menggunakan seri, paralel, dan campuran.
Hitung nilai hasil pengujian praktik nilai arus, tegangan, dan tahanan yang mengalir pada rangkaian listrik seri paralel dan seri paralel. Lalu yang ketiga kita akan mendapatkan data percobaan. Untuk data percobaannya ini seperti ini. Di waktuku. Sarah Pak, Zoom gratis, waktunya mau habis. Rangkaian seri yang pertama kuat arus didapatkan yang praktikum 0,9 ampere. Teori, nah teori sendiri ini kan 9 kan karena I itu rumusnya V bagi R. V-nya itu 9, terus R-nya itu 1000, jadi ketemu 0,009 ampere. Yang tegangan praktikumnya 8,063 volt dan teorinya 9 volt. Ini untuk rangkaian seri, yang ketahanan R atau hambatan praktikum 967 ohm, teorinya 1000 ohm, yaitu daya yang terakhir daya. Praktikumnya itu P sama dengan V kali I. Oh ya, ini rumusnya kayak gini ya. 8,63 dikali 0,94 sama dengan 8,11 watt. Terus ini sama 9 dikali 0,009 sama dengan 0,081. Lalu terdapat rangkaian paralel sama juga rumusnya sesuai yang sudah saya katakan di sini. Ini didapatkan hasil seperti ini. Kuat arus praktikum 0,78 ampere, yang teori 0,0107 ampere, tegangan praktikum 6,617 V, tegangan teori 10,7 volt, hambatan atau R praktikumnya secara 962 ohm, teori 1000 ohm, dan daya yang didapatkan secara praktikum 4,8126 watt, teori 0,11449 watt. Rangkaian campuran kuat arus secara praktikum 0,62 ampere, teori 0,0102 ampere, tegangan praktikum 7,89 volt, tegangan teori 10,2 volt, hambatan praktikum 978 ohm, teori 1000 ohm, dan daya yang didapatkan secara praktikum 4,89 watt dan teori 0,10404 watt. Grafik. Nah, ini grafiknya sendiri dapat dilihat bahwa kuat arus itu bedanya sangat besar. Jadi antara secara praktik dan teori itu sangatlah besar karena ini pembagi ini kan 1000, jadinya sangat rendah. Makanya grafiknya hampir tidak terlihat. Lalu tegangan itu mungkin hampir sama seperti ini. Tapi yang membedakan merupakan paralel dan campuran sedikit berbeda, tapi secara seri tegangan yang didapatkan secara praktik atau teori hampir sama. Oh ya. Lalu pembahasan. Tegangan pada saat lampu menyala lebih kecil dibanding dengan tegangan saat lampu mati, di mana pada saat lampu menyala didapatkan tegangan paling tinggi adalah 10,7. Lalu tahanan paling besar didapatkan saat lampu menyala, yaitu 978 ohm secara praktikum dan 1000 ohm secara teori. Kesimpulan dari praktikum ini, jumlah lampu dan baterai yang berbeda dalam suatu rangkaian tidak terlalu berpengaruh pada hasil pengukuran menggunakan ampermeter dan rumus teori, dengan hasil yang tidak jauh berbeda satu sama lain. Perbedaan perhitungan antara praktik dan teori menunjukkan bahwa hasil teori lebih besar dibandingkan praktik untuk arus, tetapi tidak berlaku untuk tegangan.